Nah, ini udah beres teman-teman. Jadi yang kabel berwarna merah ini untuk output positif, yang ini untuk ground atau CT yang kuning, dan yang hitam ini untuk output negatif. Nah, seperti ini teman-teman, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tutorial kali ini kita akan membuat power supply simetris menggunakan trafo 0 atau trafo engkal, atau merubah trafo non CT menjadi CT. Kebetulan ini juga requestan para subscriber. Jadi teman-teman jika di rumah mempunyai trafo 0 nganggur atau trafo bekas, bisa dimanfaatkan juga dijadikan power supply simetris atau CT. Cukup menggunakan bahan-bahan yang bekas yang ada di rumah, jadi tidak usah membeli trafo baru ke toko elektronik. Untuk bahan prakteknya di sini saya menggunakan trafo 1 ampere 0. Teman-teman bisa juga menggunakan 2 ampere, 3 ampere, 4 atau 5 ampere sesuai yang dimiliki teman-teman untuk trafonya. Bahan yang selanjutnya di sini saya menggunakan dioda sisir 8 ampere. Untuk ampere dioda teman-teman bebas ya, bisa menggunakan yang lebih tinggi. Untuk bahan yang selanjutnya di sini saya menggunakan 2 buah elko dengan nilai 2200 mikrofarad 50 volt. Bahan yang selanjutnya kabel rakit 4 warna secukupnya, dan ujung kabelnya udah saya kasih timah untuk mempermudah pemasangan. Dan untuk bahan yang selanjutnya tidak lupa juga kita memerlukan 1 buah kabel AC. Pertama-tama kita gabungkan terlebih dahulu kedua elko ini. Jadi kaki negatif elko ini, elko 1, disambungkan ke kaki positif elko yang kedua seperti ini teman-teman. Jadi kaki negatif elko 1 ini tersambung ke kaki positif elko yang kedua. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi negatif elko 1 ini ketemu kaki positif elko yang satunya lagi teman-teman. Nah, jadi urutannya ini positif, negatif, positif, dan negatif. Dan sekarang kita akan memasang dioda sisir ini pada trafo teman-teman. Dan kedua kaki ini yang berada di tengah ini adalah input AC yang nantinya tersambung ke trafo, dan yang sebelah kanan ini adalah output negatif teman-teman. Dan untuk yang sebelah kiri ini adalah kaki output positif teman-teman. Dan juga kalau output positif di bodinya itu ada lekukan teman-teman seperti ini. Nah, cirinya kita kasih timah terlebih dahulu untuk mempermudah pemasangan. Dan sekarang kita gabungkan kedua kaki input ini yang berada di tengah, kita jumper menggunakan kabel. Di sini saya menggunakan kabel oranye untuk jumpernya. Nah, seperti ini teman-teman, kedua kaki yang di tengah kita jumper dengan kabel, nantinya akan tersambung ke trafo. Untuk pengambilan tegangan di sini saya mengambil tegangan 12 volt. Untuk tegangan bisa disesuaikan dengan keperluan. Sekarang kita kasih timah terlebih dahulu untuk kaki trafonya. Dan kabel ini kita sambungkan ke 12 volt trafo teman-teman seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kedua kaki input ini yang AC, yang kedua ini kita jumper, lalu kita sambungkan kabel ini pada tegangan 12 volt dari trafo. Oke, kita zoom dulu biar kelihatan. Sekarang kita akan pasang kabel merah ini pada kaki output dioda yang positif. Nah, kita sambungkan dahulu ke kaki dioda positif output menggunakan kabel merah teman-teman. Dan kabel merah ini dari kaki dioda output positif tersambung ke kaki elko positif teman-teman. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu seperti ini. Ini untuk output positifnya, kelihatan teman-teman. Nah, seperti ini untuk pemasangan kaki positifnya. Sekarang kita akan pasang kabel hitam ini dari output dioda bagian negatif teman-teman. Kita kasih timah terlebih dahulu.
Nah ini ya kaki dioda yang negatif ini untuk outputnya ini tersambung ke elko negatif yang sebelah kanan ini teman-teman. Kita sambungkan terlebih dahulu. Nah seperti ini. Nah ini udah beres teman-teman pemasangan dioda ke trafo dan ke elko-nya. Nah seperti ini terlihat jelas teman-teman ya. Oke. Nah seperti ini teman-teman, jadi kaki dioda yang output negatif ini tersambung ke elko negatif. Nah terlihat jelas ini kaki elko negatif, ini positif tersambung ke elko negatif yang satunya lagi, dan ini kaki elko positif tersambung ke output dioda yang bagian positif. Nah sekarang kita akan pasang kabel kuning ini teman-teman ya, ini tersambung ke tengah ke elko yang digabung ini. Nah sekarang kita solder terlebih dahulu kabel kuning ini ke tengah elko yang digabung. Lalu ini kabel ini teman-teman tersambung ke 0 dari trafo ke sini. Nah seperti ini teman-teman, terlihat jelas ya. Jadi yang dua elko ini yang digabung ini tersambung ke 0, dan yang 12 voltnya ini tersambung ke kedua kaki dioda yang di jumper tadi teman-teman. Seperti ini pengambilannya saya menggunakan tegangan 12 volt. Teman-teman bebas untuk tegangannya, bisa mengambil 15 volt, 18 volt, 45 volt, bebas sesuai yang diinginkan. Dan poin pentingnya di sini untuk kabel kuning ini teman-teman, nah ini bisa dibolak-balik. Jadi yang kuning ini bisa di 12 volt posisinya, dan yang oranye ini bisa di 0, dibolak-balik juga tidak masalah. Dan sekarang kita akan pasang kabel merah ini pada elko positif ini teman-teman. Ini untuk output positif saya menggunakan kabel merah. Nah, ini untuk output positifnya. Dan sekarang kita akan pasang kabel kuning ini saya pergunakan untuk output ground atau CT. Nah kabel ini sekarang kita sambungkan pada kedua kaki elko yang digabung. Nah ini sebagai output ground atau CT-nya teman-teman. Dan untuk output negatifnya di sini saya menggunakan kabel berwarna hitam. Nah kabel berwarna hitam kita sambungkan pada kaki elko negatif. Nah ke sini teman-teman, ini untuk output negatifnya. Nah ini udah beres teman-teman. Jadi yang kabel berwarna merah ini untuk output positif, yang ini untuk ground atau CT yang kuning, dan yang hitam ini untuk output negatif. Nah seperti ini teman-teman, jelas ya. Dan yang terakhir kita akan pasang kabel AC ini pada bagian primer trafo. Ini tersambung ke 0 dan 220 volt bagian primer trafo. Sebelumnya kita kasih timah terlebih dahulu untuk memudahkan pemasangan. Nah ini teman-teman tersambung ke 0 dan 220 volt bagian primer trafo. Seperti ini teman-teman, jelas. Oke sekarang saya colokin dulu stekernya pada stop kontak. Kita akan melakukan pengetesan pada power supply ini dan juga melakukan pengukuran tegangan. Skala ampermeternya posisi di 200 volt DC. Nah sekarang kita ukur antara positif dan negatif. Ini terbaca 33,4 atau 33,5 volt teman-teman, antara positif dan negatif. Sekarang kita ukur juga positif dan ground. Ini terbaca 16,8 volt. Sekarang kita ukur jalur satunya lagi yang negatif. Ini tegangannya sama 16,8, cukup imbang teman-teman. Nah sekian tutorial kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang udah subscribe channel ini saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.